sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom, salam jumpa kembali dengan suara gembala dalam edisi ibadah perak persekutuan antar keluarga hari Jumat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi berkat firman Tuhan dengan judul Doa Umat Egois. Doa umat egois. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menerangi hati pikiran kita untuk dapat memahami, mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan izinkan untuk kami bersama membuka hati belajar dari Tuhan tentang firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan, dan selanjutnya oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara, Tuhan mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendasari tema tentang doa umat egois ini dari bacaan di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Bapak Ibu membaca dalam hati, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam agama apapun selalu ada segelintir orang atau sekelompok orang yang dapat digolongkan sebagai umat yang egois. Artinya, yang dalam kehidupannya meskipun berlabel agama atau beragama, tetapi sesungguh-sungguhnya yang dipikirkan itu hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, ya. Jadi yang dalam benaknya itu adalah hal-hal yang hanya untuk kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Nah, disinilah istilah umat egois saya berikan untuk kita kemudian nanti mengoreksi hidup kita, menilai diri kita, apakah kita tergolong yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doa umat yang egois. Sebetulnya ketika seorang beragama itu berdoa, itu sebetulnya dia menunjukkan satu perilaku yang rohani, ya. Orang yang berdoa itu menunjukkan satu perilaku yang rohani, yang saleh, ya. Kehidupan yang saleh, yang berdoa. Tetapi ternyata tidak berarti kalau seseorang itu dia berdoa melakukan satu tindakan yang sebetulnya tergolong saleh, itu berarti benar-benar dia saleh. Bisa saja salah, ya.
Nah, ada seorang tokoh yang bernama Leo Tolstoy, ya, Leo Tolstoy. Dia berkata begini, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh kita hanya dengan satu tujuan, ialah mencapai kebahagiaan pribadi. Ya. Saya ulangi, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh kita hanya dengan satu tujuan saja, ialah mencapai kebahagiaan pribadi, yaitu untuk diri sendiri, kepentingan dirinya, pribadinya. Kemudian juga ada seorang tokoh yang bernama Pascal, ya. Dia menggarisbawahi dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh Leo Tolstoy itu, ya. Dan ia menambahkan bahwa orang bunuh diri sekalipun sebenarnya hanya demi kebahagiaan dan kepuasan dia semata-mata. Ya. Dari dua tokoh yang saya sebutkan tadi, ternyata itulah kenyataan hidup manusia, kenyataan pribadi manusia yang adalah memang hanya memikirkan diri sendiri, egois, ego, dirinya sendiri. Semuanya adalah untuk kebahagiaan dirinya, semua adalah untuk kesenangan dirinya. Dia tidak peduli dengan orang lain sesungguhnya, ya. Bahkan sangat luar biasa pernyataan Pascal mengatakan bahwa orang bunuh diri sekalipun sebenarnya hanya demi kebahagiaan dan kepuasan dia semata-mata. Ya, karena dia melakukan itu karena dia mengingat dirinya sendiri. Ya, dia tidak mengingat orang lain, apalagi mengingat Tuhan. Nah, oleh itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat melalui nats yang kita baca tadi, ya. Kita melihat tanda-tanda sifat egois itu yang bagaimana, ya. Tanda-tanda sifat yang egois, ya. Saya akan mengemukakan setidak-tidaknya, ya, ada 3 tanda sifat orang yang egois, ya. Yang pertama, tanda orang yang egois yang pertama, bisanya hanya menuntut. Ya, yang pertama, bisanya, ya, hanya menuntut. Nah, jadi kita bisa mengenali orang di sekitar kita atau juga mengenali diri kita sendiri. Apakah kita tergolong seperti itu, yang bisanya hanya menuntut, ya. Kita menuntut sebagai orang beragama, kita menuntut berkat Allah, ya. Kita merasa sebagai hambanya, kita merasa sebagai anaknya, ya. Jadi kemudian kita berpikir, wajarlah kalau aku menuntut, ya. Kan Tuhan adalah ada untuk kita, untuk diriku. Nah, sehingga yang ada dalam benak kita hanyalah menuntut. Wajarlah Tuhan itu memberikan kepadaku, ya, berupa berkat-berkatnya. Jadi kalau aku mengajukan permohonan, kalau aku berdoa, ya, aku memastikan, aku mengharuskan Tuhan menjawab. Nah, sehingga tidak jarang banyak orang Kristen menjadi kecewa ketika doanya, permohonannya itu tidak dijawab oleh Tuhan.
Ya, tidak jarang orang Kristen jadi mutung, ya. Mutung itu kecewa dan kemudian berhenti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga yang semula dia berdoa menjadi berhenti berdoa. Kalau dia beribadah, dia tidak lagi beribadah, ya, ngambek, ya, karena dia merasa Tuhan tidak mempedulikan dirinya. Nah, jadi karena yang ada dalam benak dan pikirannya itu hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, seperti yang kita baca di dalam ayat kunci atau ayat dasar firman Tuhan kali ini di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga tadi. Atau kamu berdoa juga, ya, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Nah, Tuhan di dalam menjawab doa tentu adalah jawaban yang sebenarnya untuk satu maksud bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang di dalam menaikkan doa tidak berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita pikirkan hanyalah satu jawaban yang memuaskan, yaitu diri sendiri, atau di sini ditegaskan oleh Yakobus memuaskan hawa nafsu. Jadi untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, sehingga ketika Tuhan melihat doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya, Tuhan tidak menjawab, ya. Tetapi kita tidak mau tahu. Yang kita tahu maunya adalah Tuhan menjawab, sehingga kita menjadi kecewa ketika Tuhan tidak menjawabnya, ya. Nah, jadi itu tanda yang pertama, yaitu tanda sifat egois, yaitu bisanya hanya menuntut terhadap Tuhan ataupun juga terhadap sesama, terhadap komunitas, atau terhadap bahkan pasangan. Yang dia pikirkan adalah kesenangannya, kebahagiaannya, kenikmatannya. Dia tidak berpikir untuk sesama ataupun untuk pasangannya. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan seperti dalam surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi, yaitu supaya kita jangan hanya berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri, tetapi hendaklah kita juga berpikir untuk kepentingan orang lain juga. Jadi kita diperintahkan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, supaya kita juga memikirkan kepentingan orang lain juga. Tetapi bagi orang egois, dia nggak peduli, dia nggak mau tahu. Yang penting saya, yang penting diri saya senang, ya, puas, bahagia. Tidak peduli dengan bagaimana orang lain. Nah, itu yang pertama. Bisanya hanya menuntut. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tanda sifat egois, ya. Yang kedua tandanya atau cirinya adalah maunya hanya dilayani. Nah, ini maunya hanya dilayani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi menjadi umat yang egois, dan itu sudah terjadi sejak manusia itu lahir, ya, di muka bumi ini. Kita ini dilahirkan sebagai umat egois. Ya, begitu kita lahir, brol, lahir ceprot bahasa Jawanya, ya, hadir di dunia ini ditandai dengan apa? Tangisan. Ya. Memang secara medis tangisan itu tanda bahwa bayi ini sehat atau bayi ini hidup. Tetapi secara psikologis, kejiwaan, ketika anak manusia itu menangis, ya, itu sebetulnya di balik itu ada unsur, yaitu maunya dilayani. Ya, bayi kalau membutuhkan untuk dilayani, dia kasih, yaitu kodenya dengan menangis, karena belum bisa ngomong, belum bisa menyampaikan kemauannya, keinginannya dengan perkataan. Dia bisanya menangis, ya.
Jadi dengan menangis, ya, manusia itu menuntut agar semua kebutuhannya dilayani oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bayi itu menangis, ya dia minta dilayani, mungkin ganti popok, dia dia menangis minta dilayani, dia minta diberi minum, ya, dia haus, dia lapar, dia menangis, ya. Dan kalau kebutuhannya tidak dikabulkan atau tidak segera dikabulkan, tidak segera dilayani, dia akan terus menangis dan menangis, ya. Jadi itulah tanda-tanda sifat egois. Ya, menangis yaitu menuntut untuk dilayani. Nah, begitu juga pada masa kanak-kanak. Dia ngambek, ya, bahkan terkadang menangis tidak berhenti, ya. Jadi bahasa Jermannya sampai gulung kuming, ya. Menangis dan menangis terus sampai keinginannya, kemauannya itu dilayani, dituruti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, tidak jarang dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam setiap kebutuhan, dalam setiap keinginan, kerinduan, permohonan kita maunya selalu dijawab iya, ya, oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, kita maunya Tuhan menjawabnya ya. Tapi kalau Tuhan diam, ya, Tuhan menyuruh kita untuk sabar dan menunggu, kadang-kadang kita tidak maunya segera. Ya, hari ini kita minta, hari ini juga diberi. Detik ini kita memohon, detik ini juga maunya kita mendapatkan. Nah, jadi manusia yang egois itu adalah maunya hanya dilayani. Dia tidak punya pemikiran melayani. Seperti perkataan Tuhan Yesus, anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi melayani. Tapi bagi orang egois, sekalipun dia mengaku diri beragama, mengaku diri sebagai orang yang saleh, tanda kutip, tapi dia tidak peduli, ya, tentang bagaimana memberi diri untuk melayani seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Yang ada dalam pikirannya dia dilayani, maunya ada orang lain melayani, maunya orang lain memperhatikan, ya. Jadi dia tidak mau repot untuk melayani. Dia maunya orang lain repot bagi dirinya, mendoakan dirinya, ya, mengunjungi, membesuk dirinya, ya. Dia tidak mikir bagaimana juga mendoakan orang lain, membesuk orang lain, ya. Tidak peduli, dia anggap itu sesuatu yang nggak penting dalam hidupnya. Yang penting bagaimana orang itu peduli terhadap aku, mengerti aku, memahami aku, senang dengan aku, apapun keberadaanku harus diterima. Tapi sebaliknya dia tidak mau untuk mengerti orang lain, tidak mau untuk menerima keberadaan orang lain, tidak mau, ya. Dia hanya berpikir aku. Itulah tanda sifat egois yang kedua, maunya hanya dilayani. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud, ya, ya, dia mengatakan demikian, manusia ini menciptakan agama dan ilah itu sebenarnya sebagai pengganti orang tua kita dengan harapan agar semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Ya, ini dia tokoh, ya, ilmu jiwa, ya, Sigmund Freud, ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu menciptakan agama dan ilah itu sebenarnya sebagai pengganti orang tua dengan harapan agar semua kebutuhan bisa dipenuhi, ya. Karena memang kita dari sejak kecil sudah dikondisikan di mana kita mengalami pemeliharaan dan pemenuhan setiap kebutuhan dari orang tua kita. Jadi sampai sebegitunya, ya, tokoh ilmu jiwa ini mengungkap bagaimana kejiwaan manusia yang egois itu sampai-sampai agama atau ilah yang dia buat, ya, atau yang dianut, yang dijalani itu hanya sekedar pembungkusnya, tapi intinya adalah bagaimana
manusia itu ingin memuaskan egonya, memuaskan hawa nafsunya. Surat Yakobus 4 ayat yang ketiga tadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana hidup keagamaan kita selama ini, ya? Bagaimana juga ketika kita ini berdoa, ya? Apakah agama dan doa-doa yang kita jalan itu adalah satu bentuk ketaatan ibadah kepada Tuhan, atau sebetulnya kita sedang mencari kepuasan diri sendiri? Tanyalah kepada diri sendiri, kapankah kita berdoa semakin rajin? Kapan? Bapak Ibu Saudara berdoa semakin rajin kapan? Ya. Biasanya ya tidak semuanya, ya. Umumnya orang akan berdoa semakin rajin kalau ada maunya, kalau ada kebutuhannya, kalau ada kerinduannya, kalau ada sesuatu yang membebani dalam hidupnya untuk merindukan sebuah kelepasan atau jalan keluar atau pertolongan. Dia begitu rajinnya berdoa. Dan tidak bisa dipungkiri, kebanyakan orang menjadi semakin religius, rohani, ya. Ucapannya religius, ucapannya rohani. Kapan itu? Kenapa dia mengungkapkan atau ingin menunjukkan sikap yang religius? Yaitu apabila ia sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, atau apabila ia sedang sakit, ya. Biasanya orang sakit, ya sering saya sebagai hamba Tuhan, tapi ya itulah kenyataan. Kalau saya mendoakan orang sakit, jemaat yang sakit, bahkan tidak saya mendorong untuk mengatakannya, dia sendiri sering berkata, ya Pak, saya rindu kalau Tuhan sembuhkan, saya mau rajin lagi ke gereja. Oh iya Pak, saya nanti kalau disembuhkan, saya mau memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Ya, ucapan-ucapan itu adalah ucapan rohani, ucapan yang baik itu, religius. Tapi seringkali tidak demikian yang terjadi. Begitu sembuh, ya sembuh, lupa sudah dengan janjinya. Begitu dia sembuh, ya lupa dengan nasarnya. Nah, kenapa demikian? Itulah yang sebenarnya menjadi tanda bagaimana orang itu egois, ya. Jadi sebetulnya doa, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang religius itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk sebuah kepuasan dirinya sendiri, ya. Tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak ada yang demikian, ya. Puji Tuhan. Nah, itu tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda sifat egois. Yang ketiga, memaksakan kehendak yang salah. Nah, ini, jadi ini, ya, ada orang-orang yang suka memaksakan kehendak yang salah. Jadi sudah salah dipaksakan supaya itu yang dilakukan atau itu yang diperbuat. Nah, jadi bukan memaksakan kehendak yang baik, ya, sebuah satu visi, misi, atau satu otoritas yang Tuhan berikan untuk memimpin, membimbing, mengajak melakukan yang baik. Tapi yang salah pun, kalau orang egois itu dia tidak mau tahu, pokoknya harus demikian, salah pun pokoknya harus seperti itu. Nah, ini yang ketiga, tanda-tanda orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya, dia nggak peduli dengan sebuah kesalahan. Meskipun salah, dia memaksakan diri untuk itu dilakukan, untuk itu harus diperbuat. Nah, sebagai orang beragama, seharusnya kita mau mengakui dan dapat menerima kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Maka Tuhan Yesus pun juga mengajari dalam doa Bapa kami, ya, Bapa kami di surga, ya, dipermuliakanlah namamu, jadilah, ya, kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga.
Jadi orang yang benar-benar rohani, benar-benar religius, dia mengutamakan adalah kehendak Allah, dan tentu kehendak Allah adalah yang sempurna dan yang benar. Itulah yang harusnya terjadi di bumi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dirinya. Tapi bagi orang egois, dia nggak peduli, ya. Maka tidak jarang bagi orang-orang egois yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia kadang memanipulasi, ya, kebenaran, ya. Memanipulasi kebenaran artinya yang saya maksudkan, apa yang salah, apa yang tidak benar itu dimanipulasi sebagai sesuatu yang harus dianggap benar, sebagai sesuatu yang dianggap baik dan harus itu dilaksanakan, ya. Itulah jahatnya manusia egois. Nah, jadi dia tidak berpikir tentang kehendak Tuhan yang jadi, ya. Dia tidak berpikir tentang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu yang harus terjadi. Dia hanya maunya, pokoknya kehendaknya, keinginannya, kemauannya yang harus terlaksana, sekalipun itu salah, sekalipun dia tahu, ya, bukan hanya orang lain, dirinya sendiri tahu salah, tapi dia nggak peduli. Nah, itulah orang egois, ya. Jadi walaupun di dalam doa kita berkata, ya, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, jadi orang Kristen banyak mengutip atau meniru doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya. Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengutip seperti itu, atau mungkin bahkan kita meniru, ya, doa yang seperti itu, belum tentu, ya, kita sungguh-sungguh, ya. Kadang-kadang itu hanya sekedar formalitas, sekedar lip service. Kadang-kadang hanya satu formula doa yang supaya dianggap rohani. Tetapi dalam hatinya, dalam lubuk hatinya yang dalam, dia maunya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin harapkan, itulah yang harusnya terjadi. Jadi kadang itu hanya sekedar basa-basi kalau mengatakan biarlah kehendakmu saja yang jadi, hanya basa-basi. Karena kenyataannya bila doanya tidak dikabulkan, buktinya banyak yang ngambek, marah, kecewa, dan tinggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berkata jadilah kehendakmu, sebenarnya belum titik, ya. Masih ada kelanjutannya, yaitu jadilah kehendakmu menurut kehendakku. Jadi pemaksaan diri, ya, pemaksaan kehendak. Nah, tidak hanya kepada orang lain, kepada Tuhan pun banyak orang Kristen yang memaksakan kehendak. Pokoknya harus begini Tuhan, kalau nggak begini berarti Tuhan tidak sayang sama saya, ya. Tuhan, aku cinta, aku jatuh cinta untuk anak-anak muda sama dia, ya. Tuhan harus, ya, kabulkan, Tuhan harus restui. Jadi berdoa itu kadang-kadang bukan memohon petunjuk kehendak Tuhan yang terbaik, tapi hanya minta direstui. Pada dasarnya sudah ambil keputusan, pada dasarnya sudah memilih, padahal jelas-jelas salah, ya, padahal jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak seiman, tapi tetap dia paksakan kehendak. Pokoknya dengan ini Tuhan, ya, aku sudah jatuh cinta, aku sudah cocok. Nah, tapi tidak mau dengar apa yang menjadi garis kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya kita mencari pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman. Nah, tapi orang yang egois nggak peduli, ya, kepada Tuhan saja egois, apalagi kepada manusia. Kadang-kadang sudah nggak mau tahu, kamu susah kek, kamu menderita kek, kamu mengalami rugi kek, dan seterusnya. Yang penting aku tidak, ya. Nah, ini kekristenan kita kalau seperti itu adalah kekristenan yang egois, ya. Dalam kehidupan kekristenan itu rohani, manusia Kristen, manusia beragama itu tidak pada hanya saat ritual agama atau saat ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Saya sangat sedih kadang-kadang mendengar cerita-cerita bagaimana ada orang-orang ya Kristen tapi perilaku dalam kehidupan di masyarakat dan seterusnya kadang-kadang tidak menunjukkan kekristenan, bahkan mungkin lebih buruk daripada orang Kristen ya. Kekristenan itu begitu tidak berarti kalau ternyata hanya sekedar dalam ritual ibadah. Orang nggak akan melihat kekristenan kita saat hanya di dalam tembok gereja, tapi bagaimana dalam kehidupan dalam kemasyarakatan. Kalau kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan segala arogansi, dipenuhi dengan segala temperamen yang garang, yang semena-mena dan seterusnya, kita menunjukkan satu perilaku yang begitu egois, mementingkan diri sendiri, garang, ya, pemecah belah, pemfitnah dan seterusnya. Kekristenan kita tidak mencerminkan kekristenan yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita pada saat ini kita diingatkan supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya memuaskan hawa nafsu, mencari kepentingan diri sendiri, untuk mencari yaitu kebahagiaan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, dan akhirnya juga sampai tidak peduli dengan Tuhan dan kebenarannya, Tuhan dan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, untuk itu marilah kita mengoreksi diri kita, mengoreksi hidup kita. Apakah kita tergolong orang yang egois? Kita tergolong umat yang egois, sekalipun kita mungkin mencoba mengemas hidup kita sebagai orang yang beragama dan nampak saleh, tapi itu tidak cukup kalau ternyata baik secara nampak maupun secara tersembunyi kita hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Oleh sebab itu marilah pada kesempatan yang keberkatan ini saya mengajak ya kita tidak menghidupi ya sikap yang egois. Ya, marilah ego yang kita mungkin bahas, kita renungkan yang 3 tanda-tanda sifat egois yang kita sudah renungkan itu kita kikis, bahkan kita buang, kita tinggalkan. Sebab jika kita tetap di dalam ego yang seperti itu, ya, kita tetap dalam kehidupan yang menjadi umat yang ego itu artinya menjadi acting God out, ya. Ego itu jadi singkatan acting God out. Artinya apa? Pengertiannya adalah Tuhan diusir, disingkirkan dalam hidup kita. Sekalipun kita beragama, sekalipun mungkin kita nampak rajin dan saleh, tetapi kalau kita tetap menjadi manusia yang ego, itu pada dasarnya kita beragama tapi mengusir Tuhan. Kita beragama tetapi menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu maka marilah ego yang seperti itu kita ubah, ya. Walaupun tidak kita singkirkan, kita ubah menjadi ego yang berikut ini, yaitu kita rubah menjadi ego dari yang kepanjangannya adalah exalting God only, ya. Exalting God only. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Nah, jadi ini mengajak kita menjalani kehidupan agama kita bukan menjadi umat yang egois, tapi mari kita berpikir, kita berkata, kita bertindak, melakukan apa yang mempermuliakan Tuhan, apa yang meninggikan nama Tuhan, apa yang memasyurkan nama Tuhan. Jadi itu yang seperti yang juga dipesankan oleh Rasul Paulus, ya. Jangan sampai kita hanya mencari kepentingan diri sendiri, ya, menaruh pikiran perasaan untuk kepentingan diri, tapi biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan, ya, untuk orang lain dan juga untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita oleh pertolongan Roh Kudus kita bertumbuh. Marilah dalam hidup ini jangan hanya mencari kepentingan sendiri, tetapi marilah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ego yang lama adalah
against God out. Tuhan diusir, Tuhan disingkirkan. Sedangkan ego yang benar, yang seharusnya menjadi ciri atau tanda kehidupan kita orang Kristen, yaitu ego exalting God only. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, mengoreksi, menegur, memperbarui hidup kita, supaya kita yang ditebus, dipanggil untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, kita mau hidup bagi kemuliaannya, bagi kemaksuran namanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Betapa kami sering kali hidup terus di dalam keegoisan. Kami tidak memikirkan kepentingan orang lain, tapi hanya kepentingan diri sendiri. Terlebih kadang kami juga seringkali tidak memikirkan kepentingan kemuliaan Tuhan, tapi hanya memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu kami. Yang terpenting diri kami, keinginan kami, harapan kami dipenuhi. Tak peduli dengan apa yang benar, apa yang berkenan, yang seturut dengan kehendak Tuhan itu yang seharusnya terjadi. Ampuni kami, perbarui kami. Kami mau Tuhan menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan. Ajari kami, dan Roh Kudus menolong kami, supaya kami membuang ego kami, supaya kami tidak hidup beragama namun tidak ada Tuhan, dan mengusir Tuhan dari kehidupan kami. Tapi justru biarlah kami boleh diperbarui untuk kami hidup beragama, adalah supaya kami dapat mempermuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi, menyelamatkan dan menebus kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan Roh Kudus berbicara dan mengajari kami kepada satu kehendak yang semakin mempermuliakan nama Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa ini. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Haleluya.